Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 422, Melalui Mata Jin. 19:24 menit. Cahaya dan warna mengalir di atas kanvas putih kosong dengan nuansa hijau, biru, dan ungu. Lingkungan seolah mengalir seperti cat air, menyatu menjadi diorama kaca patri sebelum akhirnya membentuk bayangan yang dapat dikenali. Saya menemukan diri duduk di atas bantal lembut yang terbuat dari bahan berkualitas, dengan sebuah meja kayu kecil di depan saya, dirancang dengan teliti sehingga menonjolkan butiran biji-bijian yang berputar dari pohon asing. Beberapa lusin kursi dan meja serupa tersusun rapi dalam barisan di bawah pagoda terbuka, yang diukir dari batu putih lembut dengan ubin berwarna cian yang asing bagi saya. Di tengah lantai, sebuah aliran jernih mengalir melalui palung dangkal, memisahkan area tempat duduk menjadi dua bagian. Di tepi pagoda, aliran sungai menyatu dengan badan air yang lebih besar saat jatuh dari tepi tebing. Saya pun berdiri dan mendekati tepi untuk melihat ke bawah. Semburan air terjun sedikit menyembunyikan kota yang terbentang luas di dasar tebing. Namun, ketika saya mencoba fokus pada kota itu, kabut tampak bergeser dan berputar, menghalangi pandangan saya. Sebuah ilusi, bisik suara yang datang bukan dari diri saya sendiri. Melihat ke bawah, saya menyadari kulit lengan saya berwarna merah muda. Pola mantra menghiasi sebagian besar kulit yang terbuka. Namun, yang lebih mengejutkan, rupanya saya masih kecil, seorang anak, mungkin setara dengan usia 8 atau 9 tahun dalam konteks manusia. Bagus sekali, kata seseorang dari belakang saya. Berputar, saya melihat sosok itu ternyata adalah sisa Jin. Rambutnya beberapa inci lebih pendek, dan ia tampak kehilangan sedikit kilau, tetapi keberadaannya masih sama seperti sebelumnya. Ia berdiri di mimbar kecil yang ditinggikan beberapa inci di atas lantai, tempat di mana aliran air bergemuruh. "Tolong duduk," pintanya sambil menunjuk ke bantal yang saya duduki saat sidang dimulai. Tanpa banyak bicara, saya mematuhi. Ekspresi dan postur wajahnya tampak berubah, meskipun sulit membaca maksudnya dengan pasti. "Anda di sini hari ini untuk menguji bakat dan pengetahuan Anda, murid, agar kami dapat menilai potensi masa depan Anda. Pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara Mana dan Aether, jika Anda berkenan." Saya mengamati sekeliling, ragu, sebelum akhirnya menatap Jin itu. "Benarkah ini sidang?" tanyaku. Wajah Jin itu sempat menampakkan bayangan cemberut, namun seketika kemudian ia tersenyum meyakinkan. "Mungkin tampak mendasar, tetapi tugas hidup saya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan dan bakat murid sehingga mereka dapat mewujudkan potensinya. Aku lebih suka uji coba pertempuran," gumamku pelan. Kemudian, dengan nada lebih tegas, saya berkata, "Mana dan Aether merupakan kekuatan yang berlawanan sekaligus saling melengkapi. Meski keduanya memiliki sifat dasar yang unik, mereka terus-menerus saling menekan dan membentuk satu sama lain. Saya pernah diajarkan metafora menggunakan air dan cangkir. Namun, jika Mana itu ibarat air, maka Aether bisa diumpamakan sebagai wadahnya, karena keduanya dapat diubah oleh kekuatan yang diberikan oleh lawan mereka. Tetapi, menurut saya, perbandingan itu masih belum tepat." Saya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, "Mungkin perbandingan yang lebih tepat adalah Aether sebagai panah dan Mana sebagai angin. Pemahaman Anda belum sempurna." "Tumpul," jawab Jin itu dengan nada datar, tanpa emosi. "Anda memandang Aether sebagai alat, sebagai bahan yang harus digunakan dan dimanfaatkan. Pikiran Anda masih tercemar oleh kekerasan pengalaman masa lalu. Penjelasan mekanis tentang interaksi keduanya hanya akurat pada tingkat permukaan, Anda belum memahami apa yang sebenarnya memisahkan mereka." Jari-jariku mengetuk permukaan meja saat saya berusaha menahan rasa jengkel. "Kalau begitu, bisakah Anda membantu saya memperbaiki kesalahan itu?" Kepala Jin menoleh sedikit ke samping. "Tetapi sebenarnya, Anda tidak melakukan kesalahan apapun." Lutut saya mulai bergetar tidak terkendali. "Tapi Anda baru saja bilang."
saya hanya menyuarakan pengamatan. Kebenaran bukanlah penilaian, jawab jin itu dengan nada diplomatis. Tujuan saya adalah membantu mengarahkan upaya Anda ke depan. Jalan Anda masih cair, tidak kaku. Pertanyaan berikutnya, dengan kekuatan dan sihir yang Anda miliki saat ini, bagaimana Anda dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa kita? Saya memandang jin itu. Bangsa Anda? Tetapi, suara dan sikapnya seolah-olah saya adalah anak jin yang hidup pada zaman dahulu, sebelum genosida menimpa bangsanya. Ia tidak memanggil saya dengan nama, melainkan mengulangi pertukaran yang sepertinya biasa terjadi dengan anak-anak pada masa itu. Ujian ini seolah mengintip ke dalam hati para jin sebelum pemusnahan. Saya pun memutuskan untuk jujur. Daripada membangun ensiklopedia, saya lebih memilih membangun tembok. Berdasarkan apa yang saya lihat di Relic Tombs, saya tidak mengerti mengapa Anda tidak mentransplantasikan seluruh kota ke alam eterik sehingga dapat melindungi diri sendiri. Jin itu mengangguk. Kekerasan, lagi. Anda, suaranya terhuyung sejenak, dan ia menekan sisi kepalanya dengan satu tangan sambil duduk kembali di mimbar. Saya mulai berdiri, namun segera membeku. Apakah ini bagian dari sidang? Ataukah saya telah mengacaukan beberapa parameter atau mengganggu pikiran sisa dengan ketidakterlibatan saya? Apakah Anda baik-baik saja? Tanya saya setelah beberapa saat, lalu kembali ke tempat duduk saya. Pemandangan puncak tebing yang indah perlahan menghilang. Warna-warna berubah menjadi gelap seperti lilin. Saya harus memejamkan mata untuk melawan vertigo akibat pergeseran mendadak. Saat saya membuka mata beberapa detik kemudian, saya masih duduk, tetapi segalanya telah berubah. Sekarang, deretan bangku kayu gelap menghadap podium, dan di belakangnya 3 jin berkerudung duduk. Bagian dalam ruangan itu diterangi terang oleh jendela tinggi melengkung yang menutupi dinding kiri dan kanan. Melalui jendela-jendela tersebut, saya dapat melihat tebing di kejauhan, dan di puncak air terjun tipis, sebuah pagoda berwarna cian. Beberapa makhluk mirip burung beterbangan di antara kasau tinggi di atas, berkicau gembira, namun cahaya keceriaan itu tidak mampu menyentuh wajah para jin yang hadir. Saya mencoba memusatkan pandangan pada kerumunan jin di ruangan ini, namun hanya 3 orang di belakang podium serta sisa jin yang berada di balik bayang-bayang yang tampak jelas. Seorang jin ketua menghela napas, lalu mantra mulai menyala di leher mereka. Suara mereka, meskipun tanpa volume berlebihan, memenuhi ruangan seolah berdiri tepat di samping saya. Ini adalah kesempatan yang langka dan menyedihkan ketika kita harus mengadakan dewan, Badan Hukum Fire City Zoroa. Hari ini, kita membahas tuduhan terhadap terdakwa, pengabaian terhadap tugas hidup dan penyalahgunaan Aether untuk merancang alat permusuhan. Seperti tradisi, terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya. Saya mengenali ruangan ini sebagai ruang sidang, mengingat pengalaman di High Hall. Semua mata kini tertuju kepada saya. Terkejut oleh transisi mendadak ke adegan baru ini, saya berupaya mencari respon. Seorang jin berjubah indigo yang berdiri di samping saya menaruh tangannya di bahu saya dan memberiku senyuman penyemangat. Bicaralah dengan jujur. Ingatlah, semua yang hadir di sini sangat ingin memahami. Saya mulai berbicara dengan perlahan, namun mungkin tidak. Saya mencoba memahami tuduhan hakim atas kejahatan yang sebenarnya tidak pernah saya lakukan. Percobaan demi percobaan ini jelas memiliki tujuan, dan tanggapan saya akan diukur dengan metrik-metrik tertentu yang belum saya sadari. Apakah tuduhan ini benar-benar kejahatan? Apa yang membuat saya terikat pada tugas seumur hidup? Tidakkah saya bisa mengubah arah? Ketiga hakim mengangguk di balik tudung mereka sebelum sosok sentral kembali berbicara. Apakah hanya itu satu-satunya tanggapan dari terdakwa? Pekerjaan hidup tidak bisa begitu saja diabaikan, hanya bisa dialihkan, ujar saya, mencari pijakan untuk memahami tujuan persidangan ini. Dan mengenai penggunaan Aether saya sebagai alat permusuhan, saya tidak mengajukan pembelaan ataupun permintaan maaf. Aether itu sendiri cukup dinamis untuk mengadopsi bentuk yang merusak. Jika Aether tidak dimaksudkan untuk dipakai demikian, mengapa kita memiliki dekrit tentang kehancuran? Hakim pusat mencondongkan tubuh ke depan, bayang-bayang semakin dalam di bawah tudung mereka. Bukankah peran peradaban adalah menggunakan unsur alam untuk menekan kehancuran, baik kehancuran dari alam itu sendiri maupun dari diri kita? Api bisa menyala, air bisa tenggelam, dan ketika digunakan secara salah, hal itu menjadi masalah serius. Saya dapat memahami jika yang Anda bakar adalah musuh yang berniat melakukan hal yang sama pada Anda, jawab saya, segera menyesali kata-kata saya.
Saya tidak ingin gagal dalam persidangan ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, seharusnya ada ruang untuk pembelaan diri. Saya teringat dan kemudian melanjutkan, saya telah melihat beberapa kreasi eterik yang mengerikan yang menjaga relik tombs, monster, perangkap mematikan, peralatan perang yang menakutkan. Semua itu diciptakan untuk melindungi pengetahuan jin. Mengapa boleh diterima untuk melindungi pengetahuan tetapi tidak untuk melindungi kehidupan? Anda menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, dan dengan demikian meminta kami untuk mendefinisikan pembelaan Anda, kata salah satu hakim. Baiklah, kami akan mempertimbangkannya. Tiba-tiba, ruang sidang berputar. Sensasi pusing hanya berlangsung singkat, dan ketika berakhir, perspektif saya telah berubah. Saya mendapati diri saya duduk di belakang podium, menghadap dua juri lainnya. Seseorang bertanya, dan menurutmu, bagaimana penilaian atas kasus ini? Setelah beberapa saat berpikir, saya mengarahkan pandangan ke podium dan ke arah terdakwa. Jin berjubah indigo masih tampak di sana, namun seorang pria dengan kulit ungu dan tubuh yang dipenuhi mantra bergerigi duduk di sampingnya. Matanya menyala dengan api pembangkangan. Ilusi itu begitu nyata sehingga seolah-olah kehidupan pria ini tidak bergantung pada jawaban saya, karena dia telah lama tiada, jika dia pernah hidup. Hukum tidak selalu adil, jawab saya. Nampaknya jin ini hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Suatu hari nanti, keturunan Anda mungkin akan meninjau kembali momen ini dan setuju dengannya. Selama 5.000 tahun, jin telah membangun negara di atas perolehan pengetahuan secara damai, jelas hakim pusat. Penyakit, kelaparan, kekerasan, semua itu adalah gejala peradaban yang sedang sakit. Bukan pencapaian dalam seni mana atau aether yang terbesar, melainkan tata krama dan kesopanan kita. Haruskah kita membiarkan kekuatan luar merampas itu dari kita? Jika kita menyerahkan diri kepada musuh kita, maka kita sudah kalah. Jadi, apa penilaianmu? Saya menggelengkan kepala, saya menilai tindakannya benar. Dua hakim lainnya mengangguk, dan lalu cahaya pun menghilang, bayang-bayang gelap menyelimuti gedung pengadilan. Semua orang menoleh ke arah jendela, mencoba mengintip keluar. Semua kecuali sisa jin yang memandu sidang ini, yang hanya menundukkan pandangannya. Beberapa saat kemudian, pemandangan itu menghilang lagi, bayang-bayang semakin pekat hingga saya benar-benar tersesat dalam kegelapan. Saat cahaya kembali, lingkungan telah berubah. Saya kini berada di dalam ruangan berbentuk bola, dikelilingi oleh jin. Atap berbentuk kubah kaca patri memancarkan sinar matahari dalam 1000 warna ungu dan biru. Tanaman rambat berbunga menjalar di dinding, serta sebuah aliran kecil mengalir di tepi tangga yang membentuk deretan tempat duduk bergaya amfiteater konsentris. Tampaknya setiap kursi terisi. Di sebelah saya, sisa jin menatap dua orang yang duduk berhadapan di seberang meja bundar. Pandangannya tampak jauh dan tak fokus. Sesuatu terukir di atas meja itu, namun saya tidak bisa melihat detailnya. Perhatian saya segera tertuju pada pria yang duduk di ujung meja seperti sambaran petir melalui sistem saraf saya. Kezes Indrat. Tak ada cara untuk mengetahui sudah berapa lama pemandangan ini terjadi di dunia nyata, namun penampilannya tidak berbeda dari saat saya pertama kali bertemu dengannya di Epeotus. Segalanya tampak serupa, gaya rambut berwarna krem, tatapan dingin yang berubah rona, diarahkan bak senjata ke jin di hadapannya. Meski posturnya santai, terdapat aura misterius yang membuatnya tampak seperti rubah di kandang ayam. Seorang jin, seorang wanita bermuka tenang dengan kulit berwarna biru dan rambut yang sangat halus seolah melayang di sekitar kepalanya, baru saja selesai berbicara. Posisiku tidak berubah, Nona Sareum, kata Kezes dengan sikap angkuh, pengetahuanmu tentang seni sihir yang disebut aether merupakan ancaman bagi peradabanmu, seluruh dunia, dan harus dikaji dalam kerangka pemahaman naga tentangnya, tanpa memandang usaha atau biayanya. Tidak ada alternatif lain selain agar orang-orang Anda mengajari orang-orang saya. Suasana menjadi hening. Namun, sisa jin di sebelah saya bergeser di kursinya, menampakkan ketegangan seolah mengalir di seluruh tubuhnya dengan deras. Kamu sepertinya berpikir bahwa dunia dapat dibentuk sesuai dengan keinginan visualmu, jawab Sareum, sedih dalam setiap kata, namun ketidakfleksibelan itu justru menghambatmu untuk memperoleh wawasan mendalam tentang seni aether. Kami tidak dapat mengajari Anda dengan cara yang Anda inginkan. Kerutan tipis muncul di hidung Kezes, menunjukkan lebih dari sekadar ejekan. Kami tahu apa yang sedang Anda kerjakan. Jujur, saya setuju. Dunia Epeotus kita merupakan bagian dari dimensi lain, dipindahkan dan ditanam oleh nenek moyang saya. Jadi pertanyaannya,
Jika Anda begitu yakin bahwa Asura tak mampu mempelajari seni jin, mengapa Anda berusaha menjauhkan mereka dari kami? Kata-kata Kezes menghantam pikiran saya bak patah tulang di tenggorokan. Walaupun saya sadar Epeotus adalah dunia tersendiri, saya terkejut mengetahui bahwa Asura telah menciptakannya. Lalu bertanya-tanya apakah ada lebih banyak dimensi, tempat yang terpisah dari dunia fisik ini, mungkin tempat asal bumi saya dahulu. Alam Aether, pikirku cepat. Mungkin itu yang terjadi. Namun sebelum saya dapat merenung lebih jauh, perhatian kembali tertuju pada situasi saat ini. Kami tidak, jawab Esayareum dengan tenang. Tetapi peringatan tentang bahaya bagi peradaban mana yang menjadi terlalu kuat secara ajaib telah mendorong kami untuk melampaui batas dunia kami sendiri, agar pengetahuan kami dapat diabadikan dengan cara yang takkan pudar. Tidak mudah untuk menyampaikan pandangan terang, Tuan Indrat, bahkan kepada penerima. Kezes tertawa dengan suara yang menggema dan berbahaya. Namun kami para naga tidak menerimanya. Apakah itu maksudmu? Saya telah menjelaskan posisi kami. Dan Anda milik Anda, sahut Esayareum sambil menatap penonton. Adakah jin di sini yang ingin mengungkapkan isi hatinya? Suasana menjadi sunyi. Saya pun berdiri, getaran terasa menyebar ke seluruh ruangan. Kamu tidak bisa memberikan naga apa yang mereka inginkan. Bukan hanya karena mereka akan memusnahkanmu, bahkan jika kamu melakukannya. Alasan sebenarnya adalah, pemahaman mereka tentang Aether pada intinya cacat. Mereka tidak mampu mengembangkan wawasan lebih jauh karena tidak mau mempertimbangkan ulang dasar pengetahuan mereka. Saya terdiam sejenak, merenung apa yang hendak saya sampaikan selanjutnya. Ini adalah ujian, saya harus mengungkapkan diri dengan jelas karena saya mulai memahami maksud dari semua ini. Rasa superioritas dan kesempurnaan mereka justru menghentikan kemajuan peradaban mereka, lanjut saya dengan suara bergema, naga, atau Asura, selalu terikat pada pandangan dunia Kezes yang kaku. Terlepas dari kekuatan fisik atau sihir mereka tidak tumbuh. Tidak lagi. Mata Kezes berubah dari gelap menjadi ungu menyala saat ia menatap tajam. Kebiasaan jin untuk membiarkan setiap suara terdengar sangat melelahkan, Nona Esayareum. Jika Anda tidak cukup bijak untuk menangani saya secara pribadi, mungkin saya sedang berbicara dengan jin yang salah. Namun, Esayareum berbisik, bukankah itulah intisari dari apa yang saya sampaikan? Kata-kata itu seolah khusus untuk saya. Sebenarnya, lanjut saya sambil berjalan mendekati bangku yang berada tidak jauh dari Esayareum dan Kezes, keputusan telah dibuat. Anda hanya melakukan apa yang Anda anggap benar. Esayareum menunduk sejenak, air mata menyusup di pipinya. Dan apakah itu yang benar untuk dilakukan? Jika terjadi lagi, apakah Anda akan mengikuti jalan kami, keturunan? Saya menyaksikan naga-naga yang menghembuskan nafas kematian di kota, berharap ujian ini segera usai dan membawa saya kembali ke keadaan semula, namun persidangan terus berlanjut. Ia jelas mengharapkan sesuatu dari saya. Seluruh hidup saya telah saya habiskan untuk menjadi lebih kuat, pikir saya, seraya berharap pikiran jin yang mengarahkan sidang ini dapat membaca isi hati saya. Saya bersumpah, jika Kezes memimpin naga-naganya untuk membakar di Chaten esok hari, saya akan melawan mereka. Meski pertempuran itu tampak mustahil. Namun, apakah salah jika jin menolak untuk bertarung? Jika hari-hari terakhir mereka dihabiskan dengan perang, mungkin relik Toms tidak akan pernah selesai. Dan dengan demikian, semua pengetahuan mereka, memori dari seluruh peradaban, akan benar-benar hilang. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.